Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Raya untuk dipimpin berdoa. Alhamdulillah. Ustazah cek kelompok 1 lengkap? Kelompok 2? Kelompok 3? Lengkap. Supaya hari ini lebih semangat lagi, kita awali dengan bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita menyanyikan lagu nasional. Terdengar semuanya? Yo, semangat. Yang menghadap sini semuanya yang bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk Indonesia merdeka. Hari ini kita akan belajar apa ya? Ada yang sudah tahu? Interaksi, ya. Ustazah mau mengingatkan kembali teman-teman, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang ceritanya Pak Damar? Yang mau menjawab, angkat tangannya. Ustazah tunjuk sebutkan namanya, baru menjawab. Silakan Mas Rahes. Ceritanya bagaimana Mas Rahes? Seorang yang pembuat sendal refleksi. Iya, Pak Damar. Mas sudah ingat? Pak Damar adalah seorang pengusaha sendal refleksi. Terus kalau Pak Damar penjual pengusaha refleksi, ingat lagi, berarti ketika kita sedang belajar tentang Pak Damar, kita sedang belajar tentang apa ya, Cum? Ya, Mas Aska, coba belajar tentang apa? Iya, interaksi apa dengan interaksi apa? Ya, Mas Radif? Oke, betul. Sudah ingat sekarang? Kita sebelumnya sudah belajar tentang interaksi, yaitu manusia dan lingkungan. Kita akan belajar tentang ekosistem teman-teman. Sebelum melanjutkan ke ekosistem, Ustazah mau bertanya, siapa yang sering main di kebun, Cung? Wah, banyak ternyata ya. Berarti rumah teman-teman banyak kebunnya? Ada yang mungkin rumahnya di belakang rumah ada kebun, atau hanya kebun sedikit gitu. Wah, banyak sekali yang angkat tangan. Siapa yang menjawab? Siapa yang suka bermain di kebun dan apa yang dilihatnya? Coba Mbak Safa, ketika bermain di kebun melihat apa? Pohon. Selain itu rumput. Terus belalang. Ada lagi, Cung? Rahes? Ular. Iya, biasanya kalau di kebun itu harus hati-hati ya. Coba teman-teman perhatikan semuanya pada video berikut ini. Halo, dalam pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis ekosistem. Ekosistem, ada yang paham itu apa? Habitat. Terus? Tempat rumahnya hewan. Oke, terima kasih Mas Rahes. Ada lagi yang punya jawaban lain? Ya, supaya teman-teman lebih paham lagi, nanti Ustazah bagikan bahan ajarnya. Terus Ustazah bagikan LKPD-nya. Jadi ada soal, nanti teman-teman mengerjakan di tempat yang sudah disediakan secara berkelompok. Ustazah bagikan kelompok 1. Yuk, ada salah satu menulis. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya siapa saja. Ini mengerjakan yang IPA ya, yang memasangkan gambar ya teman-teman. Ya, tempat padang rumput apa saja hewannya? Iya, berarti cari gambarnya. 4, 3, 2, 1. Habis waktunya. Oke, sekarang kita diskusikan bersama-sama. Kelompok 1, silakan maju untuk mempresentasikan. Simak gambar 1. Betul, gambar 1 itu padang rumput. Sip. Terus? Hewannya gambar I sama gambar A. Apa gambar I itu? Singa. Betul teman-teman? Ya, terus satu lagi gambar iya. Berkaitan dengan ini, kita akan lanjut membuat
membuat proyek sederhana, yaitu teman-teman nanti akan membuat maket ekosistem tapi kita buat yang ukuran kecil dengan 3 dimensi. Ya, jadi nanti teman-teman silakan bersama-sama mengerjakan proyeknya dengan sebaik mungkin supaya selesai, karena waktunya hanya 30 menit saja. Jadi semuanya harus bekerja sama. Bekerjanya agak cepat, teman-teman. Oke, bagaimana tadi? Sudah selesai belum? Ya. Nah, kita lanjutkan ke presentasi dulu ya. Presentasi hasil dari proyek teman-teman. Kardus bekas. Kemudian iya, terus? Iya. Ini ekosistem apa berarti? Iya, di situ ada apa saja? Laut, kepiting, Ya. Ya. Bagaimana tadi langkah-langkahnya? Mengalami kesulitan di bagian apa? Enggak ada. Oke. Terima kasih. Oh iya, sebelumnya teman-teman, siapa yang suka membaca buku bacaan kisah para nabi? Ada yang suka membaca? Bagaimana suka membaca? Kisahnya bagaimana teman-teman? Apakah bisa dipertanggungjawabkan? Apakah kisah itu nyata? Iya, nyata. Oke, coba sekarang Mas Bintang dibaca contoh teks non fiksi di layar. Silakan dibaca yang keras, Mas Bintang. Polip yang menempel pada substrat atau sesil. Ustazah lanjutkan ya. Semuanya menyimak ya. Semuanya menghadap ke layar. Ya, kedua bentuk tersebut memiliki simetri radial. Hewan ini tidak punya kepala dan mulut serta anusnya terletak di lubang yang sama. Sisi yang dekat mulut disebut oral dan sebaliknya disebut aboral. Ubur-ubur memiliki tentakel yang dipenuhi nematosista di sisinya. Medusa memiliki mesoglea yang tebal dan elastis sehingga medusa dapat meluncur di air dan bentuknya kembali seperti semula. Ya. Tadi ketika membuat maket teman-teman ada ubur-uburnya? Ada. Nah, ini adalah supaya teman lebih tahu lagi, di teks non fiksi ini menjelaskan tentang apa teman-teman? Menjelaskan tentang apa? Ubur-ubur. Apa yang dijelaskan? Bentuk? Iya. Dengan melihat teks non fiksi ini, kira-kira ciri-ciri teks non fiksi itu apa ya? Yuk, siapa yang mau berpendapat? Berarti teks non fiksi menurut Radif itu apa tadi? Asli? Teksnya asli. Oke, Ustazah tulis dulu. Ada yang punya jawaban lain? Rahes, apa? Kisah nyata. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Asli, kisah nyata. Bintang? Oke. Ya, dari jawaban dari Mas Radif dan Mas Rahes, kita buktikan. Nah, ternyata teks non fiksi itu adalah ciri-cirinya bahasa yang formal atau baku, bahasa denotatif atau makna sebenarnya. Isinya berisi fakta. Iya, benar ya jawabannya Mas Rahes. Ya. Kisah nyata, berdasarkan kisah nyata. Yang berikutnya, tulisan bersifat ilmiah populer. Nah, ilmiah populer itu tadi dicontoh tentang teks non fiksi yang menceritakan tentang ubur-ubur tadi. Seperti itu. Nah, jadi teks non fiksi itu apa teman-teman? Teks yang ditulis berdasarkan kenyataan, bersifat informatif. Jadi ketika teman-teman membaca teks non fiksi, jadi tahu informasinya yang tadinya teman-teman tidak tahu ubur-ubur mempunyai apa di dalam tubuhnya. Setelah membaca teks non fiksi tersebut menjadi tahu seperti itu. Kemudian contoh teks non fiksi itu ada pada artikel, surat kabar, majalah, buku kisah para nabi, buku biografi. Oke,
supaya teman-teman bisa memahami lebih lanjut terkait teks non-fiksi, silakan mengerjakan LKPD-nya, dibuka kembali. Yang kedua, LKPD yang kedua, silakan dibuka kembali. Yang bahasa Indonesia, waktunya 10 menit mulai dari sekarang. Ya. Jadi di situ disajikan sebuah teks non-fiksi, ya. Teks non-fiksi, kemudian teman-teman jawab pertanyaannya. Sudah? 3, 2, 1. Oke, waktunya selesai. Karena waktunya sudah habis, mari kita diskusikan bersama-sama. Ya, kelompoknya Mas Rahes coba menjawab nomor 1. Karena berisi fakta. Betul jawabannya? Berdasarkan fakta atau berdasarkan kenyataan. Terus yang ketiga, isinya bersifat fakta. Ke nomor 2, kelompoknya Mas Radif, silakan. Isinya bersifat fakta dan bersifat aktual. Tulisannya bersifat ilmiah. Iya, betul. Ekosistem adalah interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Tadi jenis-jenis ekosistem ada apa saja? Lautan, darat, dan air. Ekosistem alami dan iya. Kalau yang ekosistem buatan, contohnya apa saja? Sawah, kolam, terus apa lagi? Bendungan, tambak. Oke, sip. Nah, di sini juga ada apa nih di sini, teman-teman? Ini kan ceritanya laut ya. Berarti ada ekosistem abiotik dan biotiknya. Biotik itu yang hidup, berarti yang apa? Ikan, terus apa lagi? Ubur-ubur, terus ada paus, ada bintang lautnya. Nah, itu namanya biotik. Terus kalau yang abiotik, batu, terus air lautnya ya. Oke, terus apa lagi? Awannya. Sip. Jadi seperti itu ya ekosistem. Teman-teman sudah tahu tentang ekosistem apa, jenis-jenisnya apa, terus ada abiotik dan biotiknya. Nah, oke. Bagaimana teman-teman pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Ya, menyenangkan. Ustazah juga membuat kita jadi lebih kreatif. Nah, terutama kita juga harus belajar untuk memanajemen waktu supaya hasilnya tadi karya yang baik ya. Jadi harus bekerja sama juga ya teman-teman ya. Oke. Kemudian Ustazah punya soal. Silakan teman-teman kerjakan. Ya, individu ini sekarang tidak berkelompok lagi ya. Silakan langsung saja dikerjakan. Jangan lupa dikasih namanya. Saya udah belum? Segera silakan. Nomor 1, berdasarkan gambar di atas dapat dianalisis terkait jenis-jenis ekosistem. Jenis ekosistem apa saja yang ada pada gambar? Nah, ini gambar A ini namanya apa? Gambar B namanya apa? Gambar C namanya apa? Sudah semua? Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya. Ya, semoga bermanfaat ilmunya dan teman-teman jadi lebih tahu, jadi bertambah ilmunya seperti itu ya. Ya, silakan berkemas-kemas untuk siap-siap pulang. Gantian memimpin doa wakil ketuanya Mas Hanif. Yadun diangkat, rasun ditundukkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sudah selesai berdoa, tapi kita bertanggung jawab atas kebersihan kelas ini. Jadi sebelum teman-teman keluar kelas, dirapikan dulu seperti semula, tidak ada sampah. Oke? Terima kasih kerjasamanya teman-teman semuanya.